teman-teman, kembali lagi bersama saya Novian Pujiananto. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, tetap jaga protokol dan stay safe. Baik, kita kali ini akan belajar mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial pembentuk identitas. Yang pertama ada individu. Apa sih itu individu? Individu berasal dari kata Latin, yaitu individuum, yang artinya kesatuan, terkecil. Individu berarti orang-orang atau perorangan. Individu adalah manusia yang memiliki peranan khas dalam kepribadiannya dan memiliki 3 aspek, yaitu aspek organik, aspek psikis, aspek rohaniah, dan aspek sosial. Yang selanjutnya adalah kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan manusia yang mempunyai kesadaran bersama akan keanggotaan, dan selain melakukan interaksi, kelompok dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok juga diciptakan atau dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Kelompok tersebut timbul karena adanya proses interaksi di dalam kelompok itu. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe tindakan sosial. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhatikan manfaat, tetapi kurang memperhatikan tujuan apa yang akan dicapainya. Yang ketiga adalah tindakan tradisional. Tindakan ini merupakan tindakan yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang. Yang keempat adalah tindakan afektif. Tindakan afektif di sini merupakan tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal sehat dari manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah timbulnya interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Proses tersebut terjadi akibat adanya kebutuhan-kebutuhan yang terwujud dalam tingkah laku manusia dalam hubungan dengan sesamanya. Interaksi sosial sendiri memiliki syarat, yaitu ada 2, kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial itu hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik pun bisa, misal surat menyurat, telepon, atau media sosial, dan lain-lain. Jadi hubungan fisik bukan merupakan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberikan respon. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Di sini ada 3, yaitu interaksi antar individu dengan individu. Dapat dicontohkan ketika kalian sedang berbicara dengan ibu kalian, bapak kalian, kakak kalian, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok di sini dapat dicontohkan seperti guru yang sedang memberikan penjelasan kepada murid-muridnya. Yang selanjutnya adalah kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok di sini dapat dicontohkan sebagai bola dengan tim bola lainnya yang sedang melakukan pertandingan. Itu termasuk dalam interaksi kelompok dengan kelompok. Yang selanjutnya adalah adanya ciri dalam interaksi sosial. Apa aja sih? Yang pertama adalah pelaku lebih dari 1. Jadi minimal adanya interaksi sosial tersebut pelakunya harus ada 2. Itu sangat minimal. Yang kedua adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Dalam interaksi sosial, pelakunya harus memiliki maksud atau tujuan yang akan dicapai dengan cara interaksi sosial tersebut. Yang keempat adanya dimensi waktu. Faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial adalah imitasi, tindakan yang meniru orang lain.
Yang kedua, sugesti, pendapat atau pandangan sikap yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang diterima oleh pihak lain. Yang ketiga, identifikasi, kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi identik atau sama persis dengan orang lain. Yang keempat, adanya simpati, proses seseorang tertarik pada pihak lain karena suatu sebab. Yang kelima, adanya empati, kecakapan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya, masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disasosiatif. Asosiatif merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang menyatukan masyarakat, sedangkan disasosiatif merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang memecah belah masyarakat. Dalam asosiatif sendiri terdapat kerjasama. Yang kedua, ada akomodasi, yaitu suatu usaha untuk meredam suatu pertengkaran, yaitu suatu usaha untuk mencapai kestabilan dalam diri masyarakat. Bentuk-bentuk dari akomodasi ini meliputi koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah asimilasi, yaitu proses yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok manusia. Yang selanjutnya adalah akulturasi, suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing. Yang selanjutnya adalah disasosiatif, merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang memecah belah masyarakat. Di sini meliputi persaingan, yaitu proses sosial di mana orang secara perorangan atau kelompok manusia bersaing mencapai keuntungan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, kontravensi, proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Yang nomor 3 adalah konflik, proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman bahkan sampai ke tindak kekerasan. Baik, selanjutnya adalah gambar dari bentuk-bentuk interaksi sosial di atas. Yang pertama adalah gambar asosiatif karena gambar tersebut menunjukkan seseorang yang sedang bekerja sama, bergotong royong. Yang kedua adalah disasosiatif karena menunjukkan adanya konflik dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, untuk semakin membuat kalian paham, di sini saya akan men-share penugasan, yaitu carilah gambar yang berkaitan dengan interaksi sosial, lalu identifikasi gambar tersebut. Tugas ini dikumpulkan dalam bentuk file Word di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin untuk kali ini cukup sekian dari Bapak. Intinya kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud individu, kelompok, dan juga interaksi-interaksi dalam masyarakat dengan tujuan kalian dapat menempatkan diri di masyarakat dan juga dapat bersatu dengan masyarakat itu sendiri. Baik, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.